Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6. Jadi di sini kami akan mempresentasikan bab 7 yaitu mengenai anggaran laba. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu saya, Pandai Putri Sucinaryani dengan NIM 18 17 05 12 28. Perkenalkan, nama saya Nimade Yulianingsih, NIM 1174. Baik, perkenalkan nama saya Luh Noviani dengan NIM 18 17 05 12 47. Nama Yastini, NIM 18 17 05 10 76. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Mas Rizky Widyaswara dengan NIM 18 17 05 12 10. Baik, jadi di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu mengenai anggaran laba dan peran pentingnya. Nah, secara umum, tujuan didirikannya setiap perusahaan itu adalah untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Di mana untuk dapat menghasilkan laba usaha ini, setiap perusahaan harus memiliki produk yang nantinya dapat dijual kepada masyarakat. Produk perusahaan ini adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pendapatan dari perusahaan, baik itu berupa barang ataupun jasa. Jadi pada dasarnya, produk perusahaan ini hanyalah sebagai alat untuk mencapai tujuan umum dari perusahaan. Nah, karena laba merupakan tujuan umum keberadaan dari setiap perusahaan, maka laba usaha ini menjadi elemen penting yang menggerakkan seluruh aktivitas produktif yang ada di dalam suatu perusahaan. Di mana selanjutnya muncul yang namanya anggaran laba. Nah, anggaran laba ini adalah jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasionalnya yang mencakup kegiatan produksi dan juga penjualan dalam suatu periode tertentu. Nah, melihat posisi sentral dan peran pentingnya laba dalam sebuah perusahaan, maka dalam proses penyusunan anggaran tidak mengherankan kalau laba menjadi pemicu awal disusunnya anggaran perusahaan pada periode tertentu. Laba ini menjadi fase awal yang harus dirumuskan para penyusun anggaran perusahaan sebelum memasuki fase berikutnya, yaitu fase menentukan anggaran parsial lainnya. Nah, selanjutnya ada metode dari anggaran laba, di mana di sini ada 3 metode, yaitu yang pertama metode a posteriori, yang kedua metode a priori, dan yang ketiga metode pragmatis. Untuk metode yang pertama, yaitu metode a posteriori, adalah metode penyusunan anggaran laba, di mana jumlah laba ini ditetapkan sesudah proses perencanaan atau planning secara keseluruhan, termasuk itu penyusunan anggaran operasional. Yang kedua, metode a priori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana sejumlah laba ini ditentukan terlebih dahulu pada proses perencanaan atau planning secara keseluruhan, di mana berdasarkan jumlah laba yang telah ditentukan tersebut, perusahaan membuat anggaran komprehensifnya. Jadi, metode ini tuh menggunakan anggaran laba sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasionalnya. Yang ketiga yaitu metode pragmatis. Nah, metode ini adalah penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang direncanakan ini ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pengalaman. Dengan menggunakan suatu tingkat target laba yang diperoleh dari pengalaman, pengharapan ataupun perbandingan, maka pihak manajemen menetapkan standar laba yang lebih relatif yang dianggap memadai bagi perusahaannya. Selanjutnya yaitu ada format dasar dari anggaran laba. Dari seluruh anggaran operasi yang disusun pada suatu perusahaan, mulai dari anggaran penjualan, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, sampai ke anggaran biaya komersial, yang dimana nanti ini jika digabungkan akan menghasilkan yang namanya anggaran laba. Nah, dalam proses penyusunan anggaran laba ini perlu dilihat lagi tentang susunan dan juga struktur biaya serta jenis persediaan yang ada di dalam perusahaan manufaktur. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa perusahaan manufaktur ini memiliki struktur biaya dan juga jenis persediaan meliputi biaya produksi, biaya operasional ataupun komersial, dan juga persediaan. Nah, setelah mengetahui dan memahami klasifikasi biaya dalam perusahaan manufaktur, maka langkah berikutnya ini adalah melihat hubungan antara setiap jenis biaya, persediaan, dan juga penjualannya. Hubungan antara ketiganya ini yang akan membentuk yang namanya format dasar dari anggaran laba. Nah, format dasar dari anggaran laba adalah sebagai berikut, di mana di situ yang pertama ada penjualan, di mana nantinya penjualan itu akan dikurangkan dengan harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini diperoleh dari biaya bahan baku dijumlahkan dengan biaya tenaga kerja langsung
dan biaya overhead, itu memperoleh yang namanya biaya produksi. Kemudian nantinya biaya produksi ini dijumlahkan dengan persediaan awal barang jadi, persediaan total barang jadi, dan dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi sehingga memperoleh yang namanya harga pokok penjualan. Nah, penjualan dijumlahkan dengan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan nanti memperoleh yang namanya laba kotor. Nah, laba kotor ini kemudian dikurangi dengan biaya komersial sehingga akhirnya nanti memperoleh yang namanya laba usaha sebelum pajak. Nah, itu adalah format dasar dari anggaran laba. Selanjutnya itu ada yang namanya format yang lebih lengkap dari anggaran laba, di mana format lengkap ini adalah format dasar yang lebih dijabarkan dan dikembangkan ke dalam format yang lebih lengkap, di mana setiap elemen yang terlibat itu disertai dengan beberapa data pendukung yang lebih lengkap, sehingga pembaca anggaran laba ini bisa memperoleh informasi yang lebih lengkap dan juga lebih terperinci. Nah, berikut adalah format lengkap dari anggaran laba, di mana di situ untuk biaya-biayanya itu dari biaya produksi, biaya operasional dan komersial, juga persediaannya itu lebih diperinci, di mana terdapat bagian dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, kemudian biaya overhead. Kemudian untuk persediaannya lebih diperinci, ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan juga persediaan barang jadi, serta pada biaya operasionalnya yang lebih dijabarkan, meliputi biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, dan ada biaya operasional total. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode a posteriori. Metode a posteriori ini adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses perencanaan atau planning secara keseluruhan, termasuk penyusunan anggaran operasional. Anggaran laba merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan itu sendiri. Laba usaha akan diketahui dengan sendirinya setelah anggaran operasional itu disusun oleh perusahaan. Metode ini digunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Adapun prosedur penyusunan anggaran laba metode a posteriori, yaitu yang pertama, penyusunan anggaran laba dimulai dengan menyusun anggaran penjualan, lalu dilanjutkan dengan anggaran produksi. Kemudian ada anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya operasional. Setelah seluruh anggaran operasional tersebut disusun, kemudian digabungkan menurut format anggaran laba yang akan menghasilkan anggaran laba dengan sendirinya. Selanjutnya ada ilustrasi yang pertama dari metode a posteriori, yaitu PT Rakindro adalah sebuah perusahaan produsen rak buku yang berlokasi di Malang, Jawa Timur pada akhir tahun 2009. Perusahaan ini menyusun anggaran operasional untuk tahun 2010. Dari anggaran operasional yang telah disusun, dapat diringkas beberapa hal penting sebagai berikut. Perusahaan merencanakan untuk menjual sebanyak 5.300 unit rak dengan harga jual sebesar 300.000 per unit. Sehingga nilai penjualan yang dianggarkan yaitu sebesar 1.590.000.000. Biaya bahan baku yang dianggarkan sebesar 776.500.000 rupiah. Biaya tenaga kerja langsung yang dianggarkan sebesar 152 juta dan biaya overhead yang dianggarkan sebesar 148 juta. Sedangkan untuk biaya operasional yang dianggarkan sebesar 198 juta dan 90.500.000 untuk biaya administrasi dan umum. Pada akhir tahun 2010 diperkirakan nilai persediaan yang ada sebesar 125 juta dan pada awal tahun 2010 nilai persediaannya sebesar 73.500.000. Berdasarkan data tersebut, maka perusahaan dapat menyusun anggaran laba untuk tahun 2010 yaitu sebagai berikut. Anggaran laba tahun 2010 yaitu penjualan sebesar 1.590.000.000, harga pokok penjualan, kemudian ada biaya bahan baku langsung 776.000.000
6.500.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 152 juta, dan biaya overhead sebesar 148 juta. Kemudian akan menghasilkan biaya produksi sebesar 1.076.500.000. Kemudian ada persediaan awal barang jadi sebesar 73.500.000. Kemudian ada jumlah persediaan total barang jadi yaitu sebesar 1.150 juta, dan akan dikurangkan dengan persediaan akhir barang jadi sebesar 125 juta. Kemudian akan mendapatkan harga pokok penjualan sebesar 1.025 juta. Kemudian ada laba kotor sebesar 565 juta, dikurangkan dengan biaya operasional sebesar 268.500.000, dan laba usaha yang dianggarkan sebesar 296.500.000. Dari penyusunan anggaran tersebut terlihat bahwa biaya produksi yang dianggarkan untuk tahun 2010 adalah sebesar 1.076.500.000 yang merupakan gabungan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang dianggarkan. Biaya produksi tersebut ditambah dengan taksiran nilai persediaan barang jadi pada awal tahun dan dikurangi dengan taksiran nilai persediaan pada akhir tahun yang menghasilkan nilai harga pokok penjualan sebesar 1.025 juta. Nilai penjualan sebesar 1.590 juta dikurangi dengan HPP tersebut akan menghasilkan laba kotor yang dianggarkan sebesar 565 juta. Kemudian ada laba kotor tersebut dikurangi dengan biaya operasional sebesar 268.500.000 yang akan menghasilkan laba yang dianggarkan sebesar 296.500.000. Jadi, anggaran laba yang ditetapkan sebesar 296.500.000 untuk tahun 2010 merupakan akibat dan hasil akhir dari seluruh anggaran operasional yang telah disusun untuk periode tersebut. Kemudian, ada data yang disajikan tersebut adalah data ringkas. Jika rincian data yang lebih lengkap disajikan dalam data pada tabel yang kedua. Untuk tabelnya itu dapat dilihat pada ringkasan yang sudah dikirimkan. Berdasarkan data pada tabel 2 tersebut, jika disusun anggaran laba PT Rakindo untuk tahun 2010 dalam format panjang, maka akan tersusun anggaran laba dengan data yang lebih rinci dari satu elemen ke elemen anggaran yang lain. Untuk menetapkan anggaran biaya bahan baku, dimulai dengan menetapkan nilai persediaan bahan baku, di mana perusahaan telah membuat taksiran nilai persediaan bahan baku pada tahun 2010 sebesar 220 juta, ditambah dengan pembelian bahan baku yang dianggarkan untuk tahun 2010 sebesar 906.500.000 dan dikurangi dengan taksiran nilai persediaan bahan baku sebesar 350 juta yang akan menghasilkan anggaran biaya bahan baku sebesar 776.500.000. Biaya bahan baku tersebut ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung yang dianggarkan sebesar 152 juta dan biaya overhead sebesar 148 juta yang akan menghasilkan biaya produksi sebesar 1.076.500.000. Biaya produksi tersebut ditambah dengan taksiran nilai persediaan barang jadi pada awal tahun sebesar 73.500.000 dan dikurangi dengan taksiran nilai barang jadi pada akhir tahun 2010 sebesar 125 juta yang akan menghasilkan harga pokok penjualan sebesar 1.025 juta. Nilai penjualan yang dianggarkan sebesar 1.590 juta dikurangi dengan HPP yang dianggarkan sebesar 1.025 juta akan menghasilkan anggaran laba kotor sebesar 565 juta.
Kemudian ada tabel 3 yaitu menunjukkan anggaran laba PT Rakindo dengan format panjang untuk tahun 2010. Untuk tabelnya itu dapat dilihat pada ringkasan yang sudah dikirimkan. Untuk anggaran biaya operasional terdiri dari dua kelompok besar, yaitu anggaran biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasi dan umum. Anggaran biaya pemasaran terdiri dari beberapa jenis seperti biaya iklan, gaji, dan komisi wiraniaga, biaya angkut penjualan, biaya listrik, air, dan telepon, biaya penyusutan gedung, dan biaya penyusutan kendaraan. Gabungan dari seluruh biaya tersebut menghasilkan biaya pemasaran sebesar 178 juta, dan anggaran biaya administrasi dan umum terdiri dari beberapa jenis biaya, yaitu gaji pegawai, biaya listrik, air, dan telepon, biaya penyusutan gedung, biaya penyusutan kendaraan, dan bunga. Nilai total dari seluruh biaya tersebut kemudian menghasilkan anggaran biaya administrasi dan umum sebesar Rp90.500.000. Kemudian laba kotor yang dianggarkan sebesar 565 juta itu setelah dikurangi dengan anggaran biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasi dan umum akan menghasilkan laba usaha dianggarkan sebelum pajak sebesar 296.500.000. Jadi, anggaran laba yang ditetapkan sebesar 296.500.000 itu merupakan akibat dan hasil akhir dari seluruh anggaran operasional yang telah disusun untuk tahun 2010. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu mengenai metode a priori. Metode a priori adalah metode penyusunan anggaran laba, di mana jumlah laba ditentukan pada tahap awal proses perencanaan atau planning secara keseluruhan. Nah, berdasarkan jumlah laba yang telah ditentukan tersebut, perusahaan membuat anggaran komprehensif. Pada dasarnya, komponen dari anggaran laba adalah anggaran penjualan dan anggaran biaya. Maka, untuk mengubah anggaran laba agar sesuai dengan laba yang ditargetkan, perusahaan memiliki beberapa pilihan dan semuanya terkait dengan kedua komponen anggaran tersebut, yaitu yang pertama, mengubah anggaran penjualan. Anggaran penjualan terdiri dari dua elemen utama, yaitu volume penjualan dan harga jual per unit produk. Untuk mengubah anggaran penjualan, maka kedua elemen tersebut dapat diubah salah satunya atau keduanya sekaligus. Yang kedua, mengubah anggaran biaya. Biasanya pada saat perusahaan menyusun anggaran biaya, mulai anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead, dan anggaran biaya operasional perusahaan, sudah berusaha menekan biaya seefisien mungkin. Anggaran biaya bahan baku dipengaruhi oleh dua elemen utama, yaitu kebutuhan bahan unit produk dan harga beli per unit bahan baku. Yang ketiga, mengubah anggaran penjualan dan anggaran biaya sekaligus. Perubahan jumlah volume penjualan akan berpengaruh langsung terhadap volume produksi. Jika volume produksi berubah, maka biaya produksi total akan berubah dan biaya produksi per unitnya juga dapat berubah. Misalkan jika perusahaan menyusun anggaran laba dengan metode a priori, di mana laba telah ditentukan terlebih dahulu dan anggaran operasionalnya belum disusun, maka metode untuk menentukan volume penjualan dan nilai penjualan, di mana jumlah laba yang diinginkan ditentukan terlebih dahulu, adalah dengan serangkaian langkah berikut. Yang pertama, menentukan laba yang diinginkan perusahaan. Yang kedua, membuat proyeksi biaya tetap total yang diperlukan untuk menghasilkan produk dalam kapasitas produksi perusahaan. Yang ketiga, membuat proyeksi biaya variabel per unit produk. Yang keempat, menghitung volume penjualan untuk mencapai jumlah laba yang telah ditetapkan dengan rumus sebagai berikut. Titik impas sama dengan biaya tetap total ditambah laba dibagi dengan 1 dikurang biaya variabel per unit produk dibagi harga jual per unit produk. Kemudian untuk contohnya seperti PT Mejaku adalah sebuah perusahaan produsen meja kerja yang berlokasi di Semarang.
untuk periode tahun 2010, perusahaan memasang target laba sebesar 1 miliar. Nah, kapasitas perusahaan ini dalam 1 tahun sebesar 1.200 unit meja. Kemudian untuk menghasil produk dengan volume tersebut, biaya tetap yang dikeluarkan terdiri dari biaya overhead tetap sebesar 160 juta, kemudian biaya pemasaran tetap sebesar 55 juta, kemudian biaya administrasi dan umum sebesar 145 juta, sedangkan biaya variabel yang dibutuhkan untuk setiap produk terdiri dari biaya bahan baku sebesar 550.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 200.000, kemudian biaya overhead variabel 100.000, biaya pemasaran variabelnya sebesar 50.000. Tahun 2009 perusahaan menjual produknya dengan harga 2.500.000 per unit, dan tahun 2010 tidak berencana menaikkan harga jualnya. Maka untuk penyelesaiannya, di mana target laba perusahaan sebesar 1 miliar dengan harga jual 2.500.000, maka kita dapat memasukkan rumus Siti Impasnya, yaitu 360 juta ditambah 1 miliar dibagi 1 dikurang 900.000 dibagi 2.500.000, didapat hasil 2 miliar 125 juta. Untuk memperoleh laba sebesar yang telah ditargetkan, harus dihitung dengan membagi nilai penjualan tersebut dengan harga jual setiap unit produk, yaitu 2 miliar 125 juta dibagi 2.500.000, didapat hasil sebesar 850 unit. Dengan rincian sebagai berikut: penjualan sebesar 2.500.000 dikali 850, didapat hasil sebesar 2 miliar 125 juta. Kemudian biaya bahan baku 550.000 dikali 850 unit sama dengan 467.500.000. Kemudian biaya tenaga kerja 200.000 dikali 850 unit sama dengan 170 juta. Kemudian biaya overheadnya sebesar 60 juta ditambah 850 unit dikali 100.000, didapat hasil sebesar 245 juta. Kemudian biaya pemasarannya yaitu 55 juta ditambah 850 dikali 50.000, didapat hasil sebesar 97.500.000, dan yang terakhir biaya administrasinya sebesar 145 juta. Jadi jika telah dihitung sebelumnya, maka jika ingin membuat tabel anggaran laba tahun 2010 dengan metode a priori, teman-teman bisa memasukkan indikator-indikator seperti penjualan yang sebesar 2.125 juta ke dalam tabel, kemudian biaya bahan baku langsungnya, biaya tenaga kerja langsung, dan lain sebagainya, sehingga pada saat terakhir di tabel itu didapat hasil laba usaha yang dianggarkannya itu sebesar 1 miliar. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai metode pragmatis. Nah, metode pragmatis ini merupakan satu metode anggaran laba untuk menyusun anggaran laba, di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang telah diuji secara empiris dan berdasarkan pengalaman perusahaan. Nah, jika metode posteriori menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional, dan metode a priori menggunakan anggaran laba sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional, maka pada metode pragmatis bisa mempergunakan salah satu dari kedua metode tersebut. Nah, untuk menyusun anggaran laba dengan metode pragmatis ini dapat dimulai dengan menetapkan laba yang ingin diraih terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan menyusun anggaran operasional atau dimulai dengan menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu, dan diikuti anggaran operasional lainnya yang kemudian akan berujung pada anggaran laba. Nah,
Titik tolak penyusunan anggaran didasarkan pada pengalaman, perbandingan atau suatu standar yang dianggap layak bagi perusahaan. Nah, jadi di sini perbedaan pokok antara metode pragmatis dan metode post teori serta metode a priori ini adalah dari mana munculnya jumlah atau nilai rupiah yang menjadi titik tolak seluruh anggaran tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, sebagai contoh dari metode pragmatis ini bisa teman-teman lihat pada makalah yang sudah di-share di grup, atau bisa lebih jelasnya dilihat pada slide. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu menggunakan jumlah perolehan laba. Seandainya perusahaan ingin menggunakan jumlah perolehan laba sebagai titik awal penyusunan anggaran dan menggunakan metode least square untuk menetapkan jumlah laba yang ingin dicapai pada tahun 2010, maka akan menghasilkan jumlah laba sebagai berikut. Nah, setelah tabel yang ditampilkan, kita masukkan target laba tahun 2010 ke dalam rumus Y sama dengan A plus BX, di mana A didapat dari 3.920 juta dibagi 5, yaitu 784.400.000. B didapatkan dari 867 juta dibagi 10, yaitu 89.700.000, dan X sama dengan 3. Setelah itu kita masukkan 784 juta ditambah 89.700.000 dikali 3, sehingga mendapatkan hasil 1.053.100.000. Dengan demikian, jumlah yang dijadikan target untuk dicapai perusahaan pada tahun 2010 adalah sebesar 1.053.100.000 rupiah. Jumlah laba yang ditargetkan tersebut dijadikan titik tolak dalam menyusun anggaran untuk tahun 2010. Untuk memperoleh laba usaha yang ditargetkan, perusahaan harus melakukan penjualan sebesar, kita masukkan ke dalam rumus, nilai penjualan sama dengan biaya tetap total ditambah laba dibagi 1 kurang biaya variabel per unit produk per harga jual per unit produk. Setelah itu didapatkan 360 juta ditambah 1.053.100.000 dibagi 1 dikurang 900.000 per 2.500.000, sehingga didapatkan hasil 2.207.968.750. Nah, 2.207.968.750 tersebut merupakan nilai penjualan agar perusahaan memperoleh laba sebesar 1.053.100.000 rupiah. Untuk mengetahui volume penjualan agar perusahaan memperoleh laba usaha sebesar yang telah ditargetkan, harus dihitung dengan membagi nilai penjualan tersebut dengan harga jual setiap produk tersebut. Kita masukkan rumus, volume penjualan sama dengan nilai penjualan dibagi harga jual unit produk. Berarti nilai penjualannya yaitu 2.207.968.750 dibagi 2.500.000, sehingga kita dapat 883,1875 unit. Nah, untuk mencapai laba usaha yang ditargetkan sebesar 1.053.100.000 rupiah, perusahaan harus menjual produk sebanyak 883,175 unit, atau dibulatkan menjadi 884 unit. Karena telah diketahui volume penjualan yang harus dicapai, maka perusahaan dapat menyusun anggaran laba untuk tahun 2010 seperti tabel berikut. Nah, dari tabel yang terlihat bahwa dengan bertitik tolak dari laba usaha yang ditetapkan, perusahaan sebesar 1.053.100.000 untuk tahun 2010, perusahaan harus menjual sebanyak 884 unit meja, sehingga akhirnya target laba dapat tercapai dan terlampaui, yaitu sebesar 1.054.400.000 karena pembulatan volume penjualan tadi. Nah, dari tabel tersebut
dengan perinciannya sebagai berikut. Penjualan didapatkan dari 2.500.000 rupiah dikali 884 unit, hasilnya 2.210 juta. Ya, biaya bahan baku yaitu 550 juta dikali 884 unit, didapatkan hasil 486.200.000. Biaya tenaga kerja dapat dari 200.000 dikali 884 unit, dapatkan hasil 176.800.000. Biaya overhead didapat dari biaya overhead tetap ditambah biaya overhead variabel. Biaya overhead tetapnya yaitu 160 juta ditambah biaya overhead variabel yaitu 884 dikali 100.000, sehingga didapatkan hasil 248.400.000. Setelah itu ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran didapatkan dari pemasaran tetap ditambah pemasaran variabel. Pemasaran tetap yaitu 55 juta. Pemasaran variabel yaitu 884 dikali 50.000, sehingga kita dapatkan hasil 99.200.000. Yang terakhir biaya administrasi, kita dapatkan 145 juta. Perusahaan dapat pula menggunakan data historis berupa pangsa pasar yang telah dicapai perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya atau berdasarkan realisasi perolehan pangsa pasar tersebut. Sekian dari saya.